Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bulky Brain Video. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umurnya. Dan tentunya teman-teman mudah-mudahan selalu dilimpahkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat CV atau kurikulum vitae, atau singkatnya biasa kita kenal dengan rangkuman riwayat hidup kita teman-teman ya. Ini gunanya untuk melamar pekerjaan. Pada kali ini membuat CV, biasanya kan orang-orang kalau membuat CV itu dengan cara ditulis tangan di kertas folio. Tapi pada kali ini saya akan membagikan cara membuat CV dengan mudah hanya menggunakan smartphone Android teman-teman. Untuk hasilnya bisa lihat di sini model-modelnya teman-temannya akan seperti ini hasilnya. Dan menggunakan apa teman-teman? Di sini kita akan menggunakan aplikasi CV Maker ya. Teman-teman bisa download di Play Store. Silakan bisa unduh di Play Store dengan kata kunci CV Maker dari Intelijen CV. Sebenarnya banyak teman-temannya aplikasi pembuat CV ini. Tapi pada kali ini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi CV Maker dari Intelijen CV. Baik teman-teman, langsung saja untuk caranya adalah yang pertama teman-teman kita buka aplikasi itu, aplikasi CV Maker. Nah di sini saya sudah menulis CV saya ya teman-teman ya. Nah untuk membuat baru teman-teman kita klik di bagian sini teman-teman. Di sini ada buat profil baru ya. Kita klik saja teman-teman. Nah, di sini tertera bagian-bagian dalam profil itu. Yang pertama ada informasi pribadi, pendidikan, pengalaman, keterampilan, objektif, preferensi, detail proyek, tambahan bagian lainnya, atau ubah urutan, edit judul, dan membantu. Teman-teman, untuk CV itu sebenarnya tidak ada batasan karena itu merangkum semua riwayat hidup kita ya. Baik itu informasi pribadi atau pendidikan. Untuk mengisahnya teman-teman langsung saja kita menuju ke informasi pribadi terlebih dahulu. Di sini silakan teman-teman isi name, your name ya, nama kalian, nama teman-teman semua ya. Silakan tulis nama lengkap, alamat, email, nomor telepon. Dan di sini silakan upload foto ya teman-teman. Untuk foto ini opsional, bisa diupload ataupun tidak. Tapi bagusnya diupload teman-teman ya untuk melengkapi data personal teman-teman semua. Untuk pembuatan CV teman-teman semakin banyak yang diisi ya, semakin lengkap itu semakin bagus tampilannya ketika kita ingin mencetak ya. Selanjutnya untuk pendidikan teman-teman silakan untuk menambahkan, klik tambahkan di sini untuk kursus gelar ya, gelarnya apa, sekolah atau universitas ya, masih lulusan SMA atau lulusan sarjana, persentase atau skor atau nilai ya, atau IPK kalau di universitas di sekolah itu nilai rata-rata ujian ya, dan tahun lulus teman-teman. Kalau sudah silakan contoh. Dan untuk detail contohnya teman-teman bisa kita lihat di sini untuk jenis gelar ya, informasi nama dan lokasi sekolah atau institut. Nomor 1 itu jenis atau gelar ya. Atau kalau lulusan SMA itu bidang studi IPA misalnya IPS ya. Di sini bisa kita lihat contohnya teman-teman untuk MA misalnya dalam sastra bahasa, Universitas Harvard Cambridge MA, IPK 4,0 lulusan tahun 2012 ya teman-teman ya. Ini untuk contohnya teman-teman ya. Silakan tulis saja di sini. Selanjutnya untuk pengalaman, jika teman-teman sudah punya pengalaman silakan ditambahkan. Untuk cara pengisunya di sini teman-teman bisa dibaca ya. Misalnya di sini contohnya mengelola kalender janji temu yang aktif, mengajukan laporan pengeluaran dan penyusun serta menyiapkan korespondensi rahasia. Ini contohnya teman-teman mempunyai pengalaman asisten administratif ya. Silakan diisi teman-teman di sini jika punya pengalaman di perusahaan mana pengalamannya, misalnya perusahaan yang tadi perusahaan bla 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 teman-teman, judul pekerjaannya seperti tadi ya teman-teman ya, asisten administratif atau staff ya, mulainya kapan dan tanggal berakhirnya kapan. Detailnya silakan diceritakan di sini boleh, misalnya saya mulai pada hari ini tanggal sekian ya, bekerja di sini sampai di sini dan pekerjaan saya seperti ini. Kalau sudah silakan simpan teman-teman. Saya ulangi kembali, untuk kurikulum vitae atau CV itu semakin banyak semakin bagus teman-teman. Makanya teman-teman tulis saja selengkap-lengkapnya di bagian profile ini. Selanjutnya ada keterampilan juga teman-teman. Silakan tulis keterampilan di sini. Contohnya penjualan, membangun tim, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan. Contohnya misalnya di sini ya teman-teman ya.
di level membantu ini level 1 pemula ya. Ya di sini contohnya lihat teman-teman, bisa dilihat ya keterampilan penting untuk dicocokkan dengan deskripsi pekerjaan. Misalnya kalau kita ingin melamar pekerjaan apa seperti teman-teman ya, kita tuliskan di situ kemampuan kita, keterampilan kita. Misalnya dalam kalau kita staf administrasi di sini teman-teman ya, silakan ditulis misalnya Microsoft Office. Nah, kira-kira kita kemampuannya sampai mana, keterampilannya dari 1 sampai 5 ini teman-teman silakan dipilih. Kalau teman-teman merasa berada di tengah-tengah ya, tidak expert atau masih beginner tapi tengah-tengahnya, itu silakan pilih nomor 3. Tapi teman-teman merasa sudah expert, sudah ahli, silakan 4 sampai 5. Jika teman-teman masih pemula, tidak terlalu ahli, silakan pilih nomor 1 atau 2 ya teman-teman. Itu untuk keterampilan levelnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk objektif ya. Di sini silakan lihat objektif. Misalnya seperti ini teman-teman ya, ditujukan untuk menjadi profesional di industri manufaktur yang membutuhkan pengawasan proses dan organisasi. Silakan diisi aja teman-teman, ikuti dengan contoh yang ada ya. Jika walaupun tidak diisi tidak bermasalah ya teman-teman. Silakan isi semua. Langsung saja kalau kita sudah mengisi semua, sudah kita isi ya dengan lengkap. Caranya adalah kita lihat ke CP ya. Karena saya sudah mengisi teman-teman, jadi saya lihat di sini ya. Kalau kita sudah mengisi, tampilnya akan seperti ini. Kita lihat CP. Oke teman-teman, jika kita ingin melihat CP itu, kita ditawarkan dengan model-modelnya teman-teman. Di sini ada model semua ya, model-model banyak di sini. Kalau kita ingin yang modern, kita pilih saja yang modern ini. Nah, kita ambil contoh yang mana ya teman-temannya? Boleh yang ini, yang biru ya. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kita tunggu sebentar. Ini memerlukan koneksi internet ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mengisi secara lengkap di sini akan banyak nih teman-teman, seperti contoh ya. Dan ini juga bisa kita rubah untuk warnanya, bisa merah, bisa pink ya, bisa biru, bisa hitam ya. Yang tadi awal hitam. Nah, kalau kita sudah merasa cukup untuk pengisiannya, kita unduh saja teman-teman di sini. Nah, ini sudah terunduh. Ini formatnya PDF ya, bisa langsung di print. Namun sebelum itu teman-teman, kalau misalnya ingin langsung di print, bisa kita atur terlebih dahulu untuk ukuran kertasnya. Biasanya itu ukuran A4 ya. Kalau teman-teman memilih letter ya silakan letter juga. Nah, selanjutnya untuk teks ya teman-teman, untuk pengaturan teks silakan pilih untuk ukurannya. Misalnya ini 10 ya ataupun 12, silakan dipilih saja. Kalau misalnya kurang besar silakan dipilih 12 standarnya ya, atau masih kurang bisa 14. Gaya teksnya silakan dipilih juga, silakan disesuaikan dengan keinginan teman-temannya. Nah, kalau sudah teman bisa silakan unduh ya. Unduh di sini bisa klik ini PDF. Nah, di sini silakan teman-teman bisa diberikan nama di sini misalnya ya, CPAB ya. Nah, ini adanya di download teman-teman, nanti silakan teman-teman lihat di download kalau sudah selesai. Nah, itulah teman-teman cara pembuatan CV secara online menggunakan aplikasi CV Maker ya, hanya menggunakan HP saja. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video singkat ini membantu teman-teman yang ingin membuat CV simple, CV digital menggunakan HP Android, dan hasilnya tentunya rapi sekali teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.